Silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau hari ini masih ada kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Dan ini adalah kali kesempatan yang kedua untuk saya memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Jadi kalau kita melihat sebenarnya untuk tema daripada bulanan kita berkenaan dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat titik fokus dari pemberitaan sepanjang bulan ini itu berbicara tentang penginjilan. Kalau di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ini, keempat ini ya. Keempat ini, mungkin ini adalah sesuatu istilah yang mungkin cukup sangat sering untuk kita dengarkan sampai-sampai kita bisa bosan untuk mendengar penginjilan, penjangkauan. Tetapi ketika merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti ke depan, maka ketika kita berbicara tentang penginjilan, maka ada satu hal, mungkin dua hal yang mungkin kita pikirkan tentang penginjilan. Penginjilan itu pasti selalu melekat kepada itu tugasnya hamba Tuhan, itu tugasnya penginjil, itu tugasnya misionaris, itu bukan tugasku tapi tugas mereka. Dan yang kedua ada satu konsep pola pikir yang sudah tertanam dalam pikiran orang percaya. Kadangkala mereka memikirkan bahwa penginjilan itu adalah satu tugas yang berat, suatu tanggung jawab yang sulit untuk dilakukan. Tapi apakah demikian? Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan satu judul, Ku tahu apa yang kau mau. Ya, ku tahu apa yang kau mau. Kalau itu berbicara berkenaan dengan relasi, coba ini adalah satu contoh ya, contohnya Kak Wiwi. Kak Wiwi kan punya pasangan Kak Vega, betul ya? Gak ada yang lain Kak Wiwi? Kak Vega. Jadi kalau Kak Wiwi mengasihi Kak Vega, pasti Kak Wiwi mengusahakan sesuatu hal yang terbaik untuk Kak Vega. Betul dah Kak Wiwi? Oh betul sekali. Jadi kalau Kak Wiwi mengasihi Kak Vega, pasti Kak Wiwi pasti mengerjakan, melakukan sesuatu hal yang disukai oleh Kak Vega. Nah demikian pun hal ini, dalam kesempatan ini kita akan berbicara, ku tahu apa yang kau mau. Kalau kita berbicara tentang ku tahu apa yang kau mau, maka ketika kita kenakan kepada Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau dari setiap kita di tempat ini. Khususnya pada saat hari ini atau satu bulan ini, apa yang Tuhan mau dari setiap kita. Yaitu tidak lain berbicara tentang penginjilan. Saya mengatakan bahwa penginjilan ini adalah hati Allah untuk setiap kita, orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini adalah suatu harapan dari Allah untuk setiap kita untuk mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Di sini Allah menghendaki keselamatan semua orang. Dan ini adalah hati Allah untuk setiap orang yang percaya. Kalau di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi di sini sangat jelas kita kemukakan bahwa Allah menginginkan atau mengharapkan semua orang untuk diselamatkan. Bagian yang lain juga dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari dua hal ini kita melihat bahwa ternyata Allah sangat mengharapkan, Allah sangat menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Dan itu adalah hati Allah untuk setiap kita yang ada di tempat ini.
Allah menginginkan untuk semua orang tanpa terkecuali diselamatkan. Nah, oleh karena itu, bagian selanjutnya ini akan menghantar kita sebenarnya ke dalam satu perikop firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah dapat boleh katakan amin? Amin ya. Oke. Saya bacakan untuk kita semua Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan itu, bahkan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu background daripada tulisan dari Roma pasal 10 ini adalah satu tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Bagaimana Paulus ingin menekankan kepada jemaat Roma betapa pentingnya penginjilan itu. Karena di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus bagian yang ke-14, ke-15, bagaimana mereka dapat berseru? Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Dan berikutnya, dan berikutnya. Jadi Paulus mau menekankan bahwa penginjilan ini adalah sesuatu hal yang urgent, sesuatu hal yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dikerjakan oleh setiap kita orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada beberapa kutipan yang saya ambil dari sini berkenaan dengan bagaimana bapak-bapak gereja memandang penginjilan atau penjangkauan. Mungkin kita pernah tidak asing dengan satu nama ini, Origenes. Atau mungkin ini baru pertama kali ya. Jadi Origenes ini adalah salah satu bapak gereja pada abad pertama. Jadi Origenes mengatakan bahwa setiap orang Kristen adalah penginjil. Jika kita telah menerima terang Kristus, kita harus membagikannya kepada dunia. Jadi Origenes mengatakan bahwa setiap kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat yang sama identitas kita adalah sebagai penginjil. Penginjil itu bukan status, tapi itu tugas. Kemudian Agustinus dari Hippo, ini juga salah satu bapak gereja, dia mengatakan bahwa Injil hanya bermanfaat jika diberitakan. Bagikan kebenaran dengan kasih dan biarlah hati orang lain terbuka oleh anugerah Tuhan. Jadi Injil tidak akan pernah berguna, tidak akan pernah menyelamatkan orang kalau Injil itu sendiri tidak diberitakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi kalau Injil itu sendiri tidak diberitakan, bagaimana orang dapat berseru kepada Tuhan? Jadi dalam kesempatan ini ketika kita baca kitab Roma ini, Paulus sangat menekankan supaya bagaimana jemaat Roma itu melakukan penginjilan itu. Mungkin ketika kita melihat kembali bahwa jemaat Roma itu memang bukan hasil rintisan dari Paulus. Bukan hasil rintisan dari Paulus seperti jemaat-jemaat yang lain. Tetapi untuk mempersiapkan bagaimana Paulus datang kepada jemaat Roma, Paulus menghendaki supaya orang-orang yang ada di Roma itu melakukan penginjilan. Saya mengutip satu kutipan dari Billy Graham yang pernah dikatakan dan mungkin ini juga salah satu tokoh yang tidak asing ya bagi kita ya. Ini adalah seorang penginjil besar ya. Dia mengatakan bahwa kekristenan tanpa penginjilan adalah kekristenan yang kehilangan arah.
kekristenan tanpa penginjilan adalah kekristenan yang kehilangan tujuan. Mengapa kok Billy Graham bisa mengatakan demikian? Kalau kita sebenarnya belajar berkenaan dengan tugas gereja, ada sebenarnya paling tidak 3 tugas gereja. Bagaimana gereja itu harus hidup. 3 tugas ini tidak boleh terlepas dari gereja. Yang pertama itu berkenaan dengan koinonia. Masalah bersekutu. Bersekutu kita sudah. Diakonia, melayani sudah. Tapi yang ketiga ini berkenaan dengan marturia, ini kerap kali gereja-gereja bahkan lupa dengan satu tugas ini. Karena apa? Karena memang suatu konsep dalam pemikiran orang-orang percaya bahwa penginjilan itu sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Memang betul kalau kita melihat dalam sepanjang sejarah gereja, ada begitu banyak orang yang rela mati bagi Injil. Kalau mereka disebut sebagai martir. Bahkan kalau kita mau flashback kembali kepada abad pertama, kita melihat bagaimana kehidupan rasul-rasul dari Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada mati yang nyaman. Enggak ada yang mati yang nyaman. Semua mati karena martir. Mempertahankan apa yang mereka pegang. Cuman ada satu tokoh murid Yesus Kristus yang mati sampai masa tuanya. Tapi itu pun dia mengalami suatu banyak hal sebenarnya. Dia harus digoreng, dia harus diasingkan ke Pulau Patmos. Dan itu adalah Yohanes sendiri. Tapi rasul-rasul yang lain mereka mengalami suatu hal yang mungkin dalam kedagingan mereka itu adalah sesuatu hal yang sadis, suatu hal yang sangat berat untuk mereka terima. Ada yang digergaji, ada yang disalib terbalik, ada yang dipenggal. Jadi mereka semua itu rela mati untuk Injil. Tapi anehnya ketika kita melihat untuk zaman modern sekarang, apakah peristiwa-peristiwa yang seperti itu masih pernah terdengar oleh telinga kita? Mungkin pernah, tapi itu sesuatu hal yang mungkin sangat jarang untuk kita dengar. Mati untuk Injil itu sesuatu hal yang menyedihkan. Kebodohan bagi dunia kalau Paulus katakan. Tetapi bagaimana mungkin ketika 12 rasul mengikut Kristus, mereka rela mati untuk Injil itu sendiri. Mereka rela untuk mengorbankan nyawanya bagi Injil itu sendiri. Dan dalam hal ini kita akan melihat beberapa poin penting dari penginjilan ini. Mengapa kok penginjilan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting? Mengapa penginjilan ini adalah sesuatu hal yang sangat urgent untuk dilakukan? Yang pertama kita mau melihat bahwa penginjilan ini menjadi sarana keselamatan. Penginjilan adalah sebuah syarat, bukan syarat tapi jalan media untuk bagaimana orang-orang yang tidak percaya boleh menerima anugerah keselamatan itu. Seperti Paulus katakan tadi, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Jadi ternyata penginjilan atau mungkin yang sering kita dengar penjangkauan adalah sesuatu hal sarana di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan diselamatkan. Mereka boleh memperoleh anugerah itu melalui penginjilan. Tapi kalau kita mau melihat kehidupan kita sejauh ini sampai titik ini, di waktu ini, apakah kita sudah pernah memberitakan Injil itu sendiri? Ada satu tokoh di dalam tokoh modern, dia mengatakan bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya berbicara tentang bagaimana mereka melakukan ritualitas di dalam gereja, tetapi bagaimana mereka harus keluar menyatakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi Injil itu harus diumbar, Injil itu harus disampaikan kepada orang. Karena mengapa? Dan Injil ini juga merupakan suatu hal yang urgent. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ayat 20, ini adalah satu pesan terakhir. Kalau pesan terakhir itu adalah suatu hal yang sangat penting, bukan? Kalau ada orang yang mau meninggal, pasti itu suatu hal yang dinantikan bagi orang yang
Mengharapkan wasiat, warisan dan sebagainya, bukan? Tetapi di sini Yesus memberikan sebuah pesan-pesan terakhir sebelum dia naik ke surga, dia memberitakan satu pesan. Itu untuk apa? Penginjilan. Berarti kalau itu adalah satu pesan-pesan terakhir, berarti itu adalah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Walaupun memang dalam kenyataannya seringkali kita berpikir bahwa aduh, penginjilan sulit. Nanti gimana kalau saya dipukul? Gimana kalau saya ditolak? Gimana kalau saya tidak diterima? Gimana kalau saya diasingkan? Belum lagi memberitakan, sudah ada satu konsep yang demikian. Kalau sudah muncul satu konsep yang demikian, maka untuk melangkah saja itu sudah sulit. Karena sudah semua terpikir, oh nanti pasti kayak gini, pasti kayak gini, pasti kayak gini. Dulu ketika saya juga mendengar tentang penginjilan, ini adalah satu hal yang sangat berat untuk saya rasakan. Ini adalah satu berita yang cukup tidak enak untuk didengar, apalagi untuk dilakukan. Karena apa? Karena apalagi ya kita ini ada orang-orang yang sulit untuk bicara kepada orang. Kalau yang ekstrovert mungkin ya, mungkin mudah untuk bagaimana mereka menjangkau orang, bergaul dengan orang. Tapi bagaimana kita dengan orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang tidak mau membuka percakapan, jadi harus nunggu gitu. Ini sulit. Namun, ini cerita ya teman-teman. Jadi ketika itu saya memberanikan diri untuk, ya udah saya mau ikut untuk penginjilan. Saya tidak mau tahu itu apa yang terjadi nanti, tapi saya mau ikut dulu. Saya mau ikut dan pada saat itu saya dibawa ikut ke Madura. Jadi saya dibawa ikut ke Madura dan di sana saya dijelaskan berkenan bagaimana kita harus menjangkau mereka, maka gak boleh seperti apa yang dikenakan oleh 3E, mungkin pernah mendengar 3E, jadi harus sistem tembak gitu loh. Kalau hari ini mati mau kemana gitu. Jadi satu hal, orang pun ketika mendengar itu kan, bukankah mereka langsung ambil batu gitu langsung itu. Atau bagaimana kalau dirimu lebih dulu gitu. Atau banyak hal sebenarnya yang kita bisa pikirkan ketika kita terjun dalam dunia penginjilan. Tetapi singkat cerita, ternyata apa yang saya pikirkan tentang penginjilan adalah sesuatu hal yang sangat berat dan sukar untuk dilakukan. Ternyata pada saat yang sama ketika saya ikut terjun di situ, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebenarnya. Ternyata kita nggak langsung diajarkan, Yesus adalah Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kalau nggak percaya, neraka. Enggak seperti itu. Ternyata kita diarahkan untuk bagaimana kita menjalin sebuah relasi terlebih dahulu. Kita tanya-tanya dulu orang itu. Jangan langsung masuk Injilnya. Kalau Injil sudah masuk, mau ngomong apapun, sebanyak apapun teologi yang kita miliki, sudah ada benteng. Semua itu akan keluar, gak akan masuk. Jadi pada saat itu dijelaskan, kita harus menjalin relasi dulu dengan mereka. Kita tanya-tanya kabar mereka, keadaan mereka, sudah berkeluarga atau bagaimana dan sebagainya. Terus kalau ada sesuatu hal yang mereka alami enggak enak, mungkin kita bisa hadir sebagai pendoa bagi mereka. Jadi pada saat itu memang jujur ya, saya juga orangnya yang nunggu orang ngomong dulu baru itu ya. Jadi bisa dikatakan introvert juga. Jadi pada saat itu kita hadir di situ itu untuk mendoakan mereka. Gak usah penginjilan dulu, kita doakan dulu mereka. Nah, setelah di Madura itu kita diutus juga ke taman-taman, ada Taman Bungkul, Taman Bibit dan ada banyak sebenarnya yang kita sudah jalan di jalan-jalan. Kayak itu kalau kita mau lihat itu ada Saksi Yehova, Mormon, tapi cuman bedanya itu. Kalau Mormon itu pakai rapi mereka, kalau kita enggak terlalu rapi. Kita baju biasa. Cuma kalau mereka itu pakai dasi, pakai baju putih. Kalau mungkin pernah teman-teman semua pernah bertemu dengan mereka. Tapi kami enggak seperti itu, enggak memakai satu pakaian yang rapi, pakai pantofel gitu. Enggak. Nah, kita hadir di lingkungan mereka itu bukan sebagai orang yang langsung
to the point untuk Injil gitu, langsung Injil. Tapi kita hadir untuk kayak sebagai teman, sebagai sahabat bagi mereka. Nanti perlahan juga mereka pasti akan membuka pasti ada satu titik merah di mana kita bisa menyambungkan itu dengan Injil ketika kita sudah banyak ngomong dengan mereka. Nah dari situ saya mengubah pola pikir, oh iya ternyata penginjilan itu bukan sesuatu hal yang sulit. Ternyata penginjilan itu adalah satu hal yang menyenangkan. Karena memang ada satu dosen saya yang mengatakan, coba dirimu mendapat satu hadiah yang sudah lama engkau nantikan, sampai-sampai dirimu gak bisa beli, gak bisa minta bantu siapa, terus itu dikasih. Bahagia enggak? Senang enggak? Sukacita enggak? Sukacita. Nah sukacita itulah yang kita bagikan kepada orang. Ada enggak yang pernah mendapat hadiah yang mungkin sudah diharapkan lama, ternyata dapat sesuatu. Pasti kita lancar ngomong sama orang kan, wah aku dapat ini loh, aku dapat ini. Dulu aku sudah lama menantikan ini, sekarang aku dapat gitu. Jadi ketika Kristus itu ada di dalam hati kita, dan itu seperti lagu yang tadi, yang lagu ketiga kalau tidak salah itu menjadi sebuah kebanggaan dalam hati kita, maka kita pun pasti akan bersukacita untuk memberitakan kepada orang lain. Tetapi menjadi pertanyaan, kalau kita tidak pernah punya gairah untuk menceritakan sukacita kita kepada orang lain, ada satu pertanda bahwa kita sebenarnya nggak merasakan sukacita itu sebenarnya. Saya selalu mengungkapkan itu dalam hati. Kalau saya tidak punya satu kegerakan, satu gairah, satu keinginan untuk menyampaikan apa yang saya nggak pernah bisa usahakan kepada orang lain, itu saya terima. Bagaimana mungkin saya nggak pernah bisa untuk menyatakan itu kepada orang lain? Atau gini, ada satu ilustrasi. Mungkin ada satu di antara kita yang mungkin pernah ada yang suka kulineran gitu ya. Mungkin bakso gitu ya. Contohnya saya lah, nanti ada yang itu. Contohnya saya mampir di satu tempat. Di satu tempat itu, wah enak baksonya. Oh dagingnya pas, nggak kebanyakan itunya, tepungnya segar, ada asamnya, ada jeruknya, ada sebagainya, cabenya juga enak gitu. Terus kita bisa menceritakan, oh di sana loh ada ini, wah enak sekali. Wah bisa kita ke sana kapan gitu. Tapi kenapa ketika itu berbicara tentang Injil, kita nggak pernah memberitakan sebagaimana kita juga bisa makan bakso atau satu hal yang enak kepada orang lain. Tapi sesuatu hal yang mungkin mengenyangkan perut kita atau satu hal yang sementara dalam diri kita, mungkin kita bisa sangat antusias untuk memberitakan itu kepada orang lain. Tapi sesuatu hal yang paling besar di dalam sejarah yaitu keselamatan, mengapa itu kita tidak pernah beritakan? Seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat sebenarnya, ketika Paulus mengatakan, sebab barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ini sebenarnya ada satu dua konsep di sini ketika Paulus mengutarakan ini, Paulus ingin mau meluruskan satu pemikiran dari orang Yahudi yang selalu memikirkan bahwa keselamatan itu eksklusif bagi kami. Itu yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Keselamatan tidak ada di luar Yahudi. Tetapi di ayat sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dikatakan Paulus. Jadi orang Yahudi dan orang Yunani itu adalah sebuah istilah ketika orang Yahudi itu adalah background orang Yahudi. Mereka sebut mereka orang Yahudi. Tetapi orang yang bukan masuk dalam keyahudian, mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka disebut dengan satu istilah orang Yunani. Jadi kalau kita bukan orang Yahudi, mungkin kita orang Indonesia, orang Filipina mungkin, orang Thailand, orang Singapura, orang Malaysia. Kita disebut sebagai orang Yunani. Karena apa? Karena kita tidak termasuk dalam bagian Yahudi. Jadi mereka menyebut kita itu sebagai orang Yunani. Oleh karena itu ketika Paulus, sebab barang siapa yang berseru, barang siapa, berarti itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanya spesifik kepada satu kelompok. Tapi kepada semua orang. Semua orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi berseru dalam hal ini bukanlah satu
hal yang sering kita sebut, oh Tuhan Yesus, itu bukan seperti itu. Oh my God, mungkin pernah kita mendengar di luar negeri sana. Aduh Tuhan, apakah dengan berseru, aduh Tuhan itu langsung diselamatkan? Oh belum tentu. Ketika Paulus, barang siapa berseru, ketika Paulus mengatakan berseru, itu bukan satu istilah hanya berseru, hanya memanggil, hanya satu mungkin lontaran yang mungkin kaget. Aduh Tuhan, gitu berarti diselamatkan. Enggak. Tetapi berseru yang dimaksud ini memiliki satu makna yang lebih dalam dari kata berseru, memanggil. Ketika Paulus mengatakan berseru, berarti ada satu pengharapan yang sangat dalam di dalamnya dan juga iman yang sangat besar di sana. Jadi makanya dari itu, ketika orang berseru dengan satu pengharapan yang besar, suatu iman yang sangat besar, maka orang itu diselamatkan. Imannya yang menyelamatkan, bukan hanya sekedar seruan, tapi ada satu iman, pengharapan di dalam hatinya, sehingga orang itu dapat berseru kepada Tuhan. Yang berikutnya, mengapa penginjilan itu adalah sesuatu hal yang penting? Bagian apa dalam penginjilan itu yang bisa kita lihat aspek yang lain? Ternyata penginjilan butuh pemberita. Injil tidak bisa tersebar dengan sendiri. Injil itu harus diberitakan. Harus ada orang-orang yang memberitakan. Harus ada orang-orang yang menyuarakan Injil itu supaya orang bisa diselamatkan. Supaya orang bisa percaya. Supaya orang bisa berseru kepada Tuhan. Kalau itu tidak diberitakan, seperti yang dikatakan oleh Agustinus dari Hippo tadi, Injil itu tidak akan pernah berguna kalau itu tidak diberitakan. Jadi Injil itu harus tersebar, harus disampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Tetapi dalam circle kita, dalam lingkungan kita, apakah pembicaraan yang selalu kita bicarakan atau mungkin lebih banyak yang kita bicarakan tentang Injil kah? Atau mungkin sesuatu hal yang bersifat dunia kah yang kita sering bicarakan? Jadi harus ada orang yang menyampaikan itu. Siapa kalau bukan kita? Kita adalah agen-agen dari Allah untuk menyampaikan Injil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu kan semboyan dari itu ya. Kalau bukan kita, gak ada lagi yang bisa memberitakan. Hanya orang-orang yang percayalah yang bisa memberitakan Injil itu. Mengapa kita bisa sanggup untuk menyampaikan Injil? Karena kita percaya itu. Gak mungkin kita menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak percaya. Gak mungkin kita menyampaikan sesuatu kebohongan kepada orang. Oleh karena itu kita melihat dalam sepanjang sejarah, kita melihat bahwa mereka betul-betul rela mati, bahkan hidupnya pun dikorbankan untuk apa? Untuk Injil. Untuk bagaimana orang lain diselamatkan. Bahkan saya sangat suka ya dengan sosok dari Paulus ini. Paulus ini memang orang yang tidak seberuntung orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. 12 rasul dipilih langsung oleh Yesus. Tapi Paulus ini adalah satu tokoh yang sangat berpengaruh, sangat hebat bagi saya. Kalau saya itu, dan saya sampai pernah itu berpikir dan saya punya harapan, kira-kira kalau saya mimpi bisa enggak ya mimpi ketemu Paulus gitu. Bisa enggak ya ketemu Paulus, kemana sih Paulus itu gitu. Mungkin kalau ketemu mungkin saya bisa sharing-sharing dengan Paulus mungkin gitu. Itu kayak kelihatan konyol ya, tapi itu yang ada di hati saya. Kenapa kok Paulus bisa melakukan hal yang seperti itu? Bahkan lebih daripada rasul-rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Kalau kita mau baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 kalau tidak salah. Itu menceritakan bagaimana Paulus itu disiksa, dia harus terkena karam kapal, dia harus dipukul, disiksa, dipenjara, melebihi rasul-rasul yang lain. Mengapa kok Paulus bisa rela seperti itu untuk mengalami semua itu? Sampai dia mengatakan,
supaya aku tidak meninggikan diri, aku dikasih duri dalam daging. Satu duri dalam daging. Kalau duri itu sakit. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam diri Paulus. Sudah 3 kali aku meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini diambil daripadaku. Tapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Gak dijawab sesuai dengan keinginan Paulus. Walaupun dia adalah orang yang sangat hebat untuk Tuhan, tapi hanya satu permintaan itu yang diutarakan Paulus, gak terjawab tuh. Tapi apakah itu membuat Paulus menjadi lemah, menjadi bersungut-sungut, membuat Paulus itu menyalahkan Tuhan? Enggak. Justru di ayat yang berikutnya, Paulus justru berkata, justru dalam kesakitanlah kuasamu menjadi sempurna. Aku senang dan rela di dalam penderitaan ini. Karena ketika aku lemah, aku kuat. Itu kata Paulus. Nah, oleh karena itu, Injil itu harus diberitakan. Siapa yang memberitakan? Tidak lain dan tidak bukan kita. Kita harus mengubah pola pikir yang kita kadang pikirkan sulit. Kenapa? Karena memang seolah-olah mungkin ya kalau saya belajar di teologi itu kan sudah ada satu metode. Kalau kita bertemu ini ada tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan sebagainya, terus beritakan Injil. Tapi ketika kita di lapangan, itu semua metode itu enggak persis sama. Jadi memang, habis ini metode ini, tahap ini. Kadang kita mengurutkan itu, orangnya sudah nyahut gitu. Ini yang mana lagi ya gitu. Jadi sebenarnya enggak ada satu metode yang dapat digunakan persis di dalam lapangan. Ya bagaimana kita bisa memulai? Kan kita bisa memulai dari satu percakapan yang ringan. Kita mungkin tanya mereka, kabar mereka tinggal di mana dan sebagainya. Kalau kami ada satu kelompok DMM namanya, Disciple Making Movement. Itu adalah sebuah gerakan penginjilan di mana kami itu dipersiapkan itu bukan langsung ke Injilnya, tetapi bagaimana kami membangun sebuah relasi, kita terus follow up orang itu sampai di mana orang itu betul-betul minta dijelaskan cerita ini gitu. Jadi kita bisa masuk dengan penyampaian firman dari situ. Nah, jadi Injil itu harus diberitakan, harus tersebar supaya Injil itu berguna. Kalau Injil itu enggak disebarkan, itu enggak berguna. Ada satu ungkapan yang cukup menampar bagi saya ketika saya pernah mendengarkan satu seminar tentang penginjilan. Kebanyakan orang Kristen itu egois. Kenapa? Mereka mau hanya mereka aja yang diselamatkan. Mereka enggak mau menyelamatkan orang lain. Mereka hanya, ya sudah, aku sudah diselamatkan tapi enggak mau memikirkan orang yang lain. Mereka hanya, cukup Tuhan, hanya aku yang diselamatkan. Tapi orang yang lain bagaimana? Justru tujuan daripada Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita supaya kita juga bisa menjadi terang bagi orang lain, untuk sebagai penyelamat bagi orang lain. Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius pasal 5 bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Yang kalau terang kan menunjukkan jalan, bukan? Supaya jalan terlihat. Kalau kita memiliki identitas garam, memberi rasa kepada satu makanan, memberi rasa kepada orang, maka marilah kita garami mereka dengan Injil. Supaya apa? Supaya mereka bisa diselamatkan. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi bahwa penginjilan itu adalah sebuah sarana penyelamatan. Kalau yang kedua, penginjilan itu butuh orang untuk diutus, untuk memberitakan Injil. Karena Injil gak bisa tersebar dengan sendirinya tanpa ada orang yang memberitakan. Yang ketiga, penginjilan itu adalah tugas yang mulia. Kalau dikatakan di Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di sini sebenarnya Rasul Paulus mengutip perjanjian lama yang menggambarkan ternyata sangat indah, sangat begitu dinantikan orang-orang yang membawa satu kabar penyelamatan. Coba kita bayangkan bagaimana bangsa
Israel di tanah perbudakan, di tanah Babel, mereka menginginkan suatu pengharapan bagaimana bisa dilepaskan dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Babel. Nah, ketika Allah memberikan sebuah pengharapan kepada mereka, itu adalah sebuah kabar yang sangat mulia. Kabar yang sangat dinantikan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka bisa akan terbebas dari semua penderitaan itu. Tapi di sini justru orang-orang yang memberitakan Injil adalah orang-orang yang mengemban satu tugas yang sangat mulia. Tuhan memandang bahwa penginjilan ini adalah tugas yang besar dalam sejarah keselamatan. Kalau kita tahu bahwa kalau dalam kitab Roma, dalam Ibrani, mulai dari awal kejatuhan Adam dan Hawa, Allah menggunakan terus dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menutupi mereka, ketelanjangan mereka dengan kulit hewan, betul ya? Kulit hewan itu untuk sebagai pelambangan bagaimana Allah akan mengorbankan satu bagian untuk pengampunan. Setelah itu Allah juga mengutus para nabinya, hakim-hakim, untuk apa? Untuk memberitakan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Allah harus mengucapkan hukum Taurat, harus memberitakan hukum Taurat, memberikan hukum Taurat. Karena kitab Galatia mengatakan bahwa hukum Taurat ini sebagai penuntun bagi mereka sampai Kristus datang. Hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun untuk sampai Kristus datang. Nah, ketika Kristus datang, Dia juga memberitakan keselamatan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan kepadanya yang olehnya kita bisa diselamatkan, yaitu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Yesus naik ke surga, ada satu pesan keberlanjutan daripada itu, bahwa setiap murid diperintahkan untuk memberitakan Injil. Itu adalah sebuah benang merah dari kejatuhan sampai akhir zaman. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput kita. Itu adalah satu tanggung jawab yang mulia bagi kita untuk kita kerjakan. Kalau itu adalah satu kehormatan, satu keindahan, suatu hal yang sangat berharga ketika kita mengemban tugas itu, mengapa kita tidak memberdayakan itu, tidak menganggap itu sesuatu hal yang berharga? Oh, kalau ku tahu penginjilan ini, penjangkauan ini adalah satu hal yang terhormat, suatu yang berharga, mengapa kita tidak mencoba diri kita untuk melakukan bahwa kita itu terhormat? Oh, saya terhormat, saya harus lakukan penginjilan. Penginjilan bukanlah suatu tugas yang berat seperti yang kita pikirkan. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan, aduh berat, pasti kita nggak pernah jalan. Kita tidak akan pernah melakukan satu tindakan nyata dalam tindakan kita. Oleh karena itu, saya ada kutip satu pernyataan dari satu tokoh, Charles Sproul. Mungkin kita pernah mendengar ini, pernah terus ya. Jadi saya mengutip ini dalam bukunya, Kaum Pilihan Allah, yang diterbitkan pada tahun 2017. Jadi Charles Sproul ini mengatakan bahwa penginjilan bukan sekedar kewajiban berat, tetapi anugerah besar karena Allah mengikut sertakan kita dalam rencana keselamatannya. Betul bahwa penginjilan itu adalah sebuah kewajiban kita. Bahkan Paulus mengatakan, celakalah aku ketika aku tidak memberitakan Injil. Betul bahwa penginjilan itu adalah suatu perintah, suatu tanggung jawab. Tapi ketika kita melakukan itu sesuai dengan pemikiran kita bahwa itu adalah tanggung jawab, satu beban, maka kita pun akan sangat terbebani untuk melakukan itu. Sangat berat untuk melakukan itu. Tapi lebih daripada itu, kita harus tahu bahwa penginjilan ini adalah suatu anugerah yang tidak pernah didapat oleh siapapun juga selain daripada orang percaya, di mana Allah mengikut sertakan kita di dalamnya. Kita tahu bahwa rencana Allah di dalam sepanjang sejarah adalah rencana keselamatan bagi setiap orang berdosa. Bahkan Yesus sendiri harus turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Dan itu adalah rencana yang paling besar. Bagaimana mungkin kalau itu adalah sesuatu rencana yang paling besar dalam rencana Allah,
ketika kita diikut sertakan di dalamnya, mengapa kita tidak merasa terhormat? Mengapa kita merasa bahwa kita itu indah di hadapan Tuhan? Kenapa? Ini adalah satu privilege, satu hal yang istimewa bagi kita. Ketika Tuhan mengikut sertakan kita di dalamnya. Siapa kita? Siapa manusia yang mau ikut? Manusia itu hanya debu kalau dikatakan firman Tuhan. Yang hari ini ada, besok enggak ada. Tapi coba kita bayangkan, debu yang tidak berharga ini, yang mungkin seringkali kita menyangkal Tuhan, kita diikut sertakan ke rencana yang besar. Bukankah itu satu kehormatan bagi kita, suatu sukacita bagi kita bahwa itu adalah rencana Allah dalam menyelamatkan manusia. Tuhan mengikut sertakan kita. Bukankah itu sebuah kebanggaan bagi kita? Atau mungkinkah kita selalu terus berpikir, aduh penginjilan. Perlu kita mengubah satu pola pikir dalam diri kita bahwa betul itu tanggung jawab. Tapi lebih daripada itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah sebuah kepercayaan bagi kita untuk bagaimana kita bisa ikut serta di dalam rencana besar Allah itu untuk menyelamatkan manusia. Supaya nyatalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mau mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan? Pada kesempatan ini saya teringat dengan satu ungkapan firman Tuhan. Kalau tidak salah di kitab Yeremia apa Yesaya ya. Siapa hambaku yang kuutus? Sanggupkah kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh Nabi itu? Ini aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah dia. Bukan. Inilah aku, utuslah aku. Kalau kita tahu bahwa itu adalah satu anugerah, kepercayaan, mengapa kita enggan untuk menyatakan, ini aku Tuhan, pakai aku. Jadi sebenarnya Tuhan bisa pakai siapa? Cuman menjadi pertanyaannya, mau enggak kita dipakai oleh Tuhan? Mau enggak kita untuk menjangkau orang-orang yang, janganlah harus pergi ke Papua dulu. Di orang-orang yang di sekitar kita dulu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin kita bisa buat list nama atas orang-orang itu. Kita bisa mengawali itu dengan mendoakan mereka. Mungkin dengan kehadiran kita, mereka itu bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Gak usah berpikir, aku harus pergi ke Papua. Itu satu hal yang mulia juga. Tapi mari kita awali dengan suatu hal yang sangat sederhana yang bisa kita kerjakan. Mungkin sangat sulit untuk bagi kita untuk memberitakan langsung. Hari ini kita bisa coba buat nama siapa yang kita tahu yang belum mengenal Tuhan. 1, 2, 3, 4, mungkin kalau ada beberapa yang mungkin kita berteman dengan mereka, kita coba list namanya di dalam HP kita atau buku kita atau di catatan kita mulai doakan mereka. Supaya bagaimana Tuhan kita ikut di dalam rencana yang besar itu. Penginjilan itu adalah sebuah anugerah, sebuah kepercayaan. Tidak semua orang bisa memiliki kepercayaan ini. Siapakah manusia? Sebagaimana saya katakan tadi, siapakah manusia? Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Manusia itu hanya debu. Yang hari ini ada, enggak ada lagi. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk menjangkau orang-orang yang lebih sederhana, orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang mungkin seringkali kita bertemu. Kita mulai menceritakan Yesus kepada mereka, kita membangun hubungan dengan mereka. Dulu ketika S1 kan itu praktek pelayanan kan, jadi pelayanan di sini waktu baru-baru tahun 2021 kalau tidak salah. Karena ketika harus disuruh penginjilan gitu, jadi doanya itu jadi beda. Doanya jadi beda. Aduh penginjilan. Tapi saya malu untuk mulai gitu. Saya orangnya nggak terlalu bagaimana seperti orang bisa memulai percakapan, bisa menggiring ke sana ke sini gitu. Saya enggak tahu Tuhan gitu. Saya enggak tahu. Gini aja deh, gini aja. Tuhan, nanti kalau saya naik Grab, Tuhan,
tolong orang itu mempertanyakan iman saya supaya saya bisa menjelaskan. Gitu kayaknya lebih mudah deh Tuhan. Tapi faktanya enggak ada. Saya selalu berdoa, Tuhan, tukang Grab atau tukang ojol nanti yang akan membawa, menjemput saya, mengantar saya, tolong Tuhan mereka menanyakan iman saya supaya saya bisa menjelaskan gitu loh. Tapi 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu enggak ada. Tapi justru orang yang tidak pernah berdoa seperti itu, justru itu yang ditanya seperti itu. Kok mereka bisa ya ditanya seperti itu ya? Apa mereka punya wajah kurang meyakinkan ya kayak ditanyakan gitu. Jadi saya berpikir seperti itu. Tapi puji Tuhan ada beberapa kesempatan saya ditanyakan iman saya berkenaan dengan itu dan saya menjelaskan tentang Yesus ke mereka. Dan saya selalu berdoa bagi mereka supaya mereka juga bisa mengecap satu karunia yang besar itu dari Allah, sebagaimana kita juga mengecapnya. Tuhan bisa pakai siapa? Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Kadangkala kita itu mungkin ini terlalu kita kadangkala enggan, nggak mau untuk diikutkan dalam rencana Allah. Kita tidak mau sulit, capek. Tuhan bisa pakai siapa aja kok. Kalau kita tidak mau Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau manusia nggak mau Tuhan bisa pakai malaikat. Bisa. Kalau tidak Tuhan bisa. Tapi ketika Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kita, bukankah kita akan menggunakan satu kepercayaan yang sangat berharga ini dalam diri kita? Betul bahwa penginjilan ini tuh tanggung jawab. Tapi lebih dari itu adalah sebuah kepercayaan, anugerah. Di akhir dari pemberitaan ini saya mau menceritakan apa yang betul-betul sangat memberkati saya. Dan ini mungkin nama yang tidak asing lagi bagi teman-teman. Nokseng. Pernah mendengar nama Nokseng teman-teman? Pernah? Atau mungkin pernah mendengar mengikut Yesus keputusanku. Atau I have decided to follow Jesus. Itu adalah sebuah lagu yang sangat familiar untuk kita dengar, bukan? Tapi tahukah kita ada satu cerita di balik munculnya lagu itu? Nah, di akhir pemberitaan ini saya mau ceritakan itu. Jadi pada abad ke-19, ada satu kelompok dari Inggris pergi ke daerah Assam namanya. Daerah Assam itu di satu bagian di daerah India dan mereka memberitakan Injil di situ. Dan di sana ternyata membuahkan hasil dari pemberitaan mereka. Ternyata adalah satu keluarga yang percaya kepada Kristus. Ternyata singkat cerita orang-orang masyarakat yang ada di situ mendengar berita bahwa keluarga itu percaya kepada Kristus, maka mereka memperhadapkan mereka ke tanah lapang. Mereka menanyai, mengapa harus mengikut Yesus? Siapa itu Yesus? Gini aja deh. Sangkal Yesus yang kau percaya. Jadi singkat cerita, ini background dari orang-orang masyarakat Assam ini. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sangat primitif gitu ya. Orang-orang yang sangat primitif dan mereka tidak terlalu suka dengan satu hal yang baru. Mereka juga tidak segan-segan untuk membunuh orang. Nah, ketika Nokseng dan keluarga ini ditanyai, sekarang sangkal Yesus yang kamu percaya. Sangkal Yesus, apa yang dikatakan oleh Nokseng. Nokseng ini sebenarnya ada tulisan-tulisan dalam sejarah mengatakan bahwa namanya Nokseng gitu. Tapi nggak tahu pasti, tapi perkiraan namanya Nokseng gitu. Jadi Nokseng berkata, mengikut Yesus keputusanku. Oke gini, diambil istrinya,
diambil anak-anaknya dulu. Kalau dirimu nggak mau sangkal Yesus, maka anak-anakmu ini akan mati. Ini adalah sebuah keputusan yang sulit bagi Nokseng. Bagaimana dia mau melihat anaknya yang sangat dikasihi mati di depannya sendiri karena tidak mau sangkal Yesus. Tapi dengan tegas Nokseng berkata, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Anak-anaknya mati. Sekarang sangkal Yesusmu. Diambil istrinya. Kalau dirimu nggak mau sangkal Yesus, istrimu yang akan mati. Ini adalah keputusan yang besar juga. Untuk bagaimana Nokseng harus memutuskan ini. Anakku sudah mati. Ini istriku mau dibunuh. Tetapi dengan suara lantang, Nokseng berkata, mengikut Yesus keputusanku. Singkat cerita, istrinya mati dibunuh. Sekarang tinggal dirimu. Kalau dirimu gak mau sangkal Yesus, maka dirimu pun akan dibunuh. Pada saat yang sama, Nokseng tetap menggunakan ungkapan yang sama, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Pada saat yang sama juga Nokseng mati dibunuh. Mereka rela mati untuk Kristus. Mereka tidak mau sangkal Yesus. Sehingga kepala masyarakat di situ jadi tergugah hatinya. Siapa Yesus ini? Sampai anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri rela mati untuk satu nama ini Yesus. Siapa itu Yesus? Hingga pada satu singkat ceritanya, ternyata kepala masyarakat itu pun menerima Yesus. Tuhan bisa menyatakan itu kepada mereka. Dan semua mayoritas masyarakat di situ jadi percaya kepada Yesus. Jangankan untuk mengambil sebuah keputusan untuk mati seperti itu. Kadangkala untuk bagaimana kita terjun di sekeliling kita untuk menceritakan Yesus, kita selalu menghindari. Janganlah mengucapkan tentang Yesus, yang lain aja supaya ada komunikasi yang berlanjut. Kerap kali ketika kita sudah masuk dalam cerita tentang Yesus, kita selalu undur dari cerita itu. Jadi dalam kesempatan ini, saya undang pemain musik untuk itu maju ke depan. Mari kita mengubah satu pola pikir yang baru dalam diri kita. Bahwa penginjilan itu bukan satu hal yang berat, bukan satu hal yang sukar. Sebagaimana orang sering sebut, ataupun mungkin kalaupun harus mati. Bukankah itu satu keberhargaan bagi kita? Kita masuk dalam daftar mati. Orang yang tetap berpegang kepada Yesus. Hari ini mungkin lagu ini mungkin bisa kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Ini adalah sebuah lagu yang saya dengarkan ketika saya mempersiapkan ini. Dan saya merasa bahwa Tuhan, aku tahu bahwa ketika aku memberitakan ini, firman ini ke teman-teman nantinya, saya sadar Tuhan bahwa saya enggak lebih baik dari mereka. Saya tahu Tuhan bahwa ketika saya bawa ini, saya belum sempurna di bagian ini Tuhan. Kadangkala juga saya enggak memberitakan ini. Kadangkala juga saya lebih suka untuk menceritakan yang lain daripada Yesus. Namun kesempatan ini mari kita angkat satu pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi.
Saya undang kita bangkit berdiri. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sama-sama kita katakan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Mari kita nyatakan dengan segenap hati. Keberanian bagi kami. Penjangkauan itu adalah sebuah anugerah, satu kepercayaan. Gak semua orang bisa dapat. Ketika kesempatan itu masih ada, ayo kita gunakan kesempatan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Keselamatan itu tidak berhenti dalam diri kita, tapi kita pun punya kerinduan untuk bagaimana orang lain juga menikmati keselamatan itu. Kalau dalam pelayanannya, Yesus selalu melayani, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang yang tanpa gembala. Mari kita memiliki hati seperti Yesus. Ketika melihat orang yang belum mengenal Yesus, kita tergerak oleh belas kasihan bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan untuk boleh menceritakan Yesus kepada mereka. Kalau kita selalu menunda waktu, maka kesempatan itu akan hilang. Roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Betul Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kami ingini. Kami sadar Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami selalu menghindar dari tanggung jawab ini Tuhan. Padahal kami tahu lebih dari tanggung jawab, ini adalah sebuah kepercayaan daripada Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun Tuhan. Tuhan, ubah pola pikir kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengubah pola pikir kami bahwa penginjilan penjangkauan ini adalah suatu kesukaan, suatu hal yang menyenangkan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memberitakan tentang Engkau, ada satu sukacita yang tidak pernah kami rasakan dalam hati kami ketika kami boleh berbagi Kristus bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami, walaupun dalam kenyataannya seringkali kami takut, kami tidak berani untuk menceritakan Engkau kepada orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Mungkin ada orang-orang di antara keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan boleh pakai kami. Mungkin mereka Kristen dari sejak lahir. Mungkin mereka ikut gereja Tuhan. Tapi ikut gereja tidaklah menyelamatkan mereka Tuhan. Tuhan bisa pakai kami dengan suatu hal yang sederhana. Kami bisa menyelamatkan mereka. Biarlah kerinduan ini, beban ini terus nyata dalam hati kami Tuhan. Ketika kami betul-betul merasakan kasih-Mu, kami pun bisa menyatakan itu kepada orang lain Tuhan. Kami tidak bisa hanya cukup untuk menunjukkan hidup kami seperti Kristus, tapi kami pun harus memberitakan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman yang sangat sederhana yang kami dengar ini Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam hati kami. Menanamkan suatu kerinduan dalam hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menceritakan Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan boleh pakai kami sebagai bejana-Mu, sebagai alat-Mu untuk boleh memenangkan orang lain Tuhan. Karena kami tahu ketika satu orang diselamatkan, bala tentara surga bersorak di surga ya Tuhan. Ada sukacita yang besar di surga ketika ada orang yang diselamatkan. Biarlah Tuhan boleh pakai kami. Ketika Engkau menyatakan siapa yang aku utus, kami mau berkata inilah kami, inilah aku, utuslah aku ya Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan yang mungkin serba terbatas, aku enggak bisa ini, enggak bisa ini. Tuhan akan memampukan kita ketika kita memiliki hati untuk mau menyampaikan Injil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk memampukan kita kalau kita punya niat. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami boleh dengar hari ini boleh terus berakar dalam hati kami. Kami boleh terus merenungkan ini dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami mau mencoba untuk melakukan ya Tuhan. Tuhan pimpin kami. Tuhan tolong kami dalam keterbatasan kami ya Tuhan. Supaya sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau menghendaki supaya semua orang percaya kepada Tuhan. Supaya semua orang bisa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Miduk. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita duduk semuanya tetap berdiri. Saya cuma mau menutup dengan ini satu. Bahwa kalau bulan ini kita sudah belajar tentang penginjilan. Lagi yang kita sudah tekankan selama 4 minggu ini bahwa penginjilan itu adalah tugas setiap dari kita, betul? Tugas kita untuk menyampaikan tentang Injil. Dan hari ini saya mau untuk memberikan sebuah tugas supaya kita tidak cuma mendengarkan tetapi betul-betul melakukan firman yang kita sudah terima. Coba kalian lihat di dalam kehidupan kalian. Ada enggak satu orang aja? Siapa di sekitar kalian, keluarga, sahabat, teman atau apapun itu yang membutuhkan Tuhan, yang belum terima Tuhan. Dan saya mau minta kalian untuk mendoakan orang itu. Paling enggak mulai dari situ, doakan Tuhan, aku berdoa supaya suatu hari nanti dia akan menerima Engkau sebagai juru selamat, supaya dia diselamatkan. Doakan setiap hari, doakan kepada dia supaya dia dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan mulai sampaikan kepada dia tentang kebaikan Tuhan, tunjukkan kepada dia kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Amin. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita, mari kita siapkan persembahan kita dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kalau kami telah menerima firman-Mu. Dan sebentar kalau kami akan memberikan persembahan, kami rindu untuk memberikan penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur. Karena Engkau yang terlebih dahulu telah menjadi Tuhan yang baik, Bapa yang peduli bagi kami dan yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberikan persembahan katakan amin. Kalian bisa memberikan kotak di depan atau QR yang ada. Kalau teman-teman sudah memberi nanti bisa ikut bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini
bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Ya teman-teman semua yang udah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Semua diberkati hari ini. Oke, hari ini kita akan menutup ibadah kita dengan sedikit pengumuman. Yang pertama, jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan ibadah gabungan worship service bersama jam berapa? Jam 9. Jam 9, terlambat jam 9. Jam 8 pagi. Jadi jangan sampai terlambat, datang jam 8 pagi minggu depan. Sekalian saya lanjutkan, kita 2 minggu lagi untuk tanggal 6 akan tetap bergabung di ibadah pagi jam 8 ya. Jadi sama 2 minggu ke depan kita akan bergabung dengan ibadah pagi. Kita akan aktif kembali di tanggal 13 setelah selesai lebaran teman-teman. Ya, siapa yang berlibur lebaran ini berlibur ke luar kota? Ada? Ada yang liburan semua ya? Oke. Jangan lupa tanggal 13 baru kita akan mengadakan ibadah for kembali. Dan yang selanjutnya, untuk teman-teman yang butuh didoakan, bisa ke belakang ke Asher. Mana suaranya Asher? Oke. Kalian bisa ke belakang, nanti kita akan doakan kalian. Dan yang terakhir, kalau nggak kerasa kita sudah mendekati bulan Paskah. Kita mau merayakan Jumat Agung, pengorbanan Tuhan dan juga kebangkitan Tuhan. Dan saya mau mengajak kalian untuk ikut partisipasi dalam membeli baju yang ada. Kita ada 2 desain di sini, kalian bisa pesan, nanti bisa dibawa, bisa pesan dan bisa membeli juga. Harganya 75.000 khusus terakhir hari ini. Setelah itu nanti 95.000 dan stoknya terbatas. Jadi itu aja. Jangan sampai kita cuma datang menikmati Paskah, tapi aku kepingin kita semua untuk bisa terlibat di dalam Paskah. Paling enggak mulai dari sini, oke? Semua siap untuk pulang? Oke, mari kita doakan doa kita bersama. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku. Dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you, happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan jam 8 pagi.